Salah satu alasan yang paling sering diberikan oleh orang kenapa nggak memulai bisnis itu karena nggak ada uang. Oh, saya punya idenya, Pak. Saya tahu cara jalaninnya, Pak, tapi nggak ada uangnya. Ujung-ujungnya bilangnya karena uang, dia tidak menjalankan bisnisnya. Nah, di sini saya akan berikan pemikiran saya ya terkait dengan ini. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis ya. Yang pertama yang perlu diingat oleh teman-teman itu adalah sebenarnya kamu itu tidak perlu uang pribadi untuk mulai bisnis. Kalau kita berkaca pada pebisnis-pebisnis yang hebat di luar sana, yang mereka bisnisnya sangat besar sekali, misalnya di Indonesia ya konglomerat, kebetulan saya pernah menjadi bankir sebelumnya, mereka punya uang 1 triliun pun ketika mau mengerjakan satu proyek yang nilainya ratusan miliar, mereka akan pikirkan caranya gimana supaya mereka sendiri itu keluarin uangnya itu seminim mungkin. Misalnya mau bangun office tower, nanti dia lihat nih tanahnya harganya 300 miliar, udah deh dia gandeng pemilik tanahnya dikasih saham 15% misalnya. Terus untuk membangun misalnya butuh 700 miliar. Dia akan cari investor buat masukin misalnya 200 miliar. Lalu tanahnya digadaikan pinjam uang dari bank. Jadi dia bisa keluarin uang sangat minimal untuk bisa punya bisnis yang dia rencanakan untuk dijalankan, tapi dia tidak mengeluarkan uang pribadinya banyak. Nah, mental yang seperti ini sudah harus kita miliki dari ketika kita memulai bisnis, dari kita ukurannya masih kecil gitu. Jadi kamu harus ingat bahwa kamu tidak perlu uang pribadi untuk mulai bisnis. Oke? Nah, kalau misalnya kamu lihat pebisnis-pebisnis yang kelas dunia, yang top 100 di dunia ya, di sini kita lihat ada Bill Gates, pendiri Microsoft, kemudian ada pendiri Google, ada Jack Ma, pendiri Alibaba, ada Steve Jobs, pendiri Apple, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mereka semua ini menggunakan uang investor. Ya kamu bisa Google, mereka punya cerita dari awal, mereka mulainya gimana, itu awal-awal mereka ada investornya. Ya kalau misalnya mereka nunggu uang pribadinya cukup untuk mulai bisnisnya, mereka nggak mungkin sampai sebesar sekarang. Karena mereka dari awal pakai duit investor, dari tahun ke tahun ketika bisnisnya semakin besar, butuh uang lebih banyak lagi, mereka cari investor lagi. Gitu. Jadi ini harus kalian ingat benar-benar gitu. Yang ada di dunia top 100 aja mayoritas itu mereka memang nggak pakai uang pribadi 100%, mereka pakai uang investor. Ini saya berikan satu contoh ya untuk Amazon dengan pendirinya Jeff Bezos. Memang dia adalah pendirinya, tapi per sekarang kepemilikan dia di Amazon itu bukan mayoritas. Ya kalau misalnya kamu benar-benar gali semua perusahaan yang benar-benar besar, pendiri utamanya memang mungkin masih jadi CEO. Tapi saham yang dipegangnya belum tentu itu masih mayoritas. Sangat sedikit sekali walaupun memang masih ada ya. Yang top 100 dunia dia pegang sahamnya masih besar di perusahaan yang dia miliki. Tapi rata-rata memang sudah terdilusi. Memang mungkin mereka ada kekuatan voting power. Jadi kalau misalnya ada keputusan strategis yang penting buat perusahaan yang harus diambil, mereka yang ketok palu terakhir. Tapi secara kepemilikan saham, mereka itu minoritas. Kenapa mereka bisa kaya banget, net worth-nya bisa benar-benar tinggi? Karena valuasi perusahaannya tinggi sekali. Jadi dengan uang investor yang mereka pakai, itu mereka besarkan perusahaannya sampai benar-benar besar, skalanya global, omsetnya benar-benar besar, kemudian profitnya juga benar-benar baik, valuasi perusahaannya menjadi tinggi. Nah, mereka pegang persentase kecil dari valuasi perusahaan yang benar-benar besar. Gitu. Jadi tertimbang kita punya 100% misalnya tapi cuman sebuah toko baju yang omsetnya 100 juta per bulan, mendingan kita punya 5% tapi dari satu perusahaan yang valuasinya 100 triliun. Gitu loh. Jadi mereka itu bukan pemegang saham mayoritas di dalam perusahaannya. Nah, kamu harus ingat dengan ini. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua di sini adalah mulailah dari ide dulu. Jangan mulai dari modal. Karena kalau misalnya mulainya dari modal, itu akan terbatas ide-ide yang bisa dilakukan. Kalau misalnya modal teman-teman misalnya di sini 20 juta gitu. Maka jenis bisnis yang bisa dilakukan dengan modal 20 juta itu akan sangat terbatas. Dan belum tentu itu adalah bisnis-bisnis yang bagus, yang secara industrinya bertumbuh ke depannya. Sedangkan kalau teman-teman mulainya dari ide dulu, teman-teman nggak akan menutup diri. Jadinya semua itu bisa dijangkau oleh teman-teman secara peluang. Nanti baru pikirin modalnya gimana. Jadi pertanyaan yang benar adalah bisnisnya apa yang bagus, modalnya butuh berapa, cari dananya di mana. Ya karena kebanyakan orang yang terkendala dengan uang, dia lihat uangnya dia dulu nih.
Dia modal 30 juta, bisnisnya bisa apa ya? Wah, nggak banyak nih, nggak kepikiran modal 30 juta. Kepentok gitu. Jadi dari sisi pemikiran untuk mencari peluangnya itu benar-benar mentok. Jadi mulailah untuk berpikir bisnisnya dulu. Yang bagus ini apa peluangnya, modalnya butuh berapa, baru pikirin dananya gimana ya. Untuk dapetin dana bisa mulai bisnisnya dari awal. Ini ada opsi-opsi yang saya berikan ya untuk mendapatkan pendanaan gimana. Yang pertama ya cari investor pasif. Seperti yang tadi saya berikan contohnya misalnya Mark Zuckerberg mendirikan Facebook. Dari awal dia sudah cari investor pasif. Ya dia tidak dengan dia punya modal sendiri. Kalau pakai modal sendiri, dia akan butuh waktu buat kumpulinnya. Kalau misalnya mau kerja gitu. Dia akan butuh waktu mungkin bertahun-tahun. Kalau misalnya dia udah punya satu ide bisnis yang memang momentumnya harus dimulai di saat itu juga, dia tunggu sampai uang dia cukup, momentumnya hilang. Misalnya kamu kepikiran untuk bikin satu bisnis restoran nasi ikan lele misalnya ya. Fokusnya di ikan lele nih dagingnya. Kemudian butuh modalnya 500 juta, uang kamu baru 50 juta, gaji kamu 10 juta per bulan. Ya berarti kamu harus tunggu berapa lama? 4 tahun, 5 tahun. Buat benar-benar alokasiin dari pendapatan, terus dikumpulin buat mulai satu bisnis. Sedangkan kalau kamu cari investor itu bisa langsung. Begitu kepikiran bisnisnya adalah nasi ikan lele, langsung bikin presentasinya, bikin hitung-hitungannya, semuanya dengan sangat jelas, rencananya seperti apa, cari investor. Bisa cari di LinkedIn, bisa cari di Instagram, di DM gitu ya, dengan mindset seperti orang sales, jadi tembak ke 100 orang, ada satu orang yang menjawab. Jadi benar-benar ke semua orang, terus tanya ke kenalan kita, kenalan punya kenalan, siapa yang punya uang lebih dan mau investasi di bisnis, itu pasti ada aja. Nah jadi ketika mencari investor pasif, kamu bisa langsung mulai bisnisnya. Nggak harus nunggu lagi, walaupun memang kamu akan terdilusi. Akan ada investor yang masuk yang memegang saham di dalam perusahaan kamu. Kemudian opsi kedua itu adalah mencari partner bisnis. Ini yang dulu awal saya lakukan juga ya di bisnis saya awal-awal. Jadi kamu cari orang lain yang juga tertarik untuk mulai bisnis bareng. Sama-sama jalanin bisnisnya dengan visi yang sama. Kemudian masukin uangnya dibagi. Misalnya tadi restoran nasi ikan lelenya butuh uang 300 juta. Kamu uangnya cuma punya 150 juta. Ya udah cari partner lagi satu. Dia masukin 150 juta. Kamu fokus di operasional, dia fokus di marketing misalnya. Atau misalnya cari 2 orang. Jadi totalnya bertiga. Masing-masing masukin misalnya 100 juta. Jadi total modalnya 300 juta. Gitu. Jadi mencari partner bisnis ini juga sesuatu yang bisa kamu jalankan. Ini yang saya jalankan dulu ya. Misalnya ini bisnis pertama yang saya lakukan lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Escape Room di Gading Serpong. Namanya itu adalah Portal Escape Room. Modal bisnisnya ini 810 juta. Saya teringat waktu itu saya main escape room di Jakarta Selatan, salah satu yang lumayan lagi trendy. Kemudian saya dan teman saya tuh kepikiran bahwa di tempat-tempat lain nih banyak sekali yang nggak ada escape roomnya. Semua orang kalau misalnya mau main tuh harus ke Jakarta Selatan. Akhirnya terpikirkanlah ide untuk membuat escape room. Saya buat satu presentasi, saya ingat dalam 1 minggu saya tanya ke puluhan orang. Akhirnya ada 8 orang yang mengiyakan dan mulai dengan 9 orang. Ini di foto saya bersama dengan beberapa partner ya, tapi totalnya sebenarnya ada 9 orang termasuk dengan saya. Nah akhirnya kita mulai jalankan itu secara rame-rame, nggak masalah, tinggal tentukan saja siapa jadi CEO-nya, siapa jalanin apa, siapa jalanin apa. Ini pertama kalinya saya berbisnis dan kebanyakan dari partner yang waktu itu bareng bisnis itu juga mereka pertama kali berbisnis. Cuman ada 1-2 doang yang pernah berbisnis sebelumnya. Jadi keluarin modalnya bareng untuk mulai bisnisnya. Sama juga dengan bisnis yang selanjutnya saya mulai ya. Saya pernah jalanin papan iklan di belakang motor yang dimana ada dikasih aplikasi di sisi drivernya dan juga dari sisi pengiklannya. Itu awalnya kita mulai pakai jaket, bisa lihat foto yang ada di atas, kemudian akhirnya kita berangsur berubah produknya menjadi papan iklan. Nah, ini juga sama, saya bersama dengan 2 partner lain, sama-sama masukin uangnya ke dalam bisnisnya. Jadi sama-sama jalanin bisnisnya, masing-masing pegang role, kemudian ya kita kembangkan bisnisnya secara bareng-bareng. Ini di tahun pertama pakai uang sendiri bertiga, di tahun kedua kita ada investor yang menjadi investor pasif ya, dia adalah agensi periklanan. Kemudian di tahun ketiga kita masuk akselerator, dapat pendanaan lagi. Kemudian masuk ke dalam tahun keempat kita diakuisisi. Tapi intinya adalah di awalnya keluarin modal bareng. Jadi memang kelebihannya adalah kita bisa minimalisir resiko uang yang hilang kalau bisnisnya nggak berhasil.
Dan kita juga ada teman untuk bertukar pikir bareng. Jadi memang ada plus minusnya ya kalau misalnya kita bersama dengan partner bisnis ataupun kita menjalankan bisnis secara sendiri. Ini satu poin yang harus teman-teman ingat. Kalau misalnya ada investor atau partner, kamu itu bukan pengambil keputusan akhir. Jadi kalau misalnya kamu jalanin bisnis sendiri, kamu adalah bosnya. Kamu adalah pengambil keputusan terakhir. Perusahaan bergantung dengan kamu. Kalau kamu diam, benar-benar perusahaannya ya diam aja. Tapi kalau misalnya ada investor ataupun partner, itu berbeda sekali. Misalnya ada partner mau ngambil keputusan bisnis ini, mau ngambil hutang bank atau cari investor. Saham-saham yang sudah ada terdilusi. Itu harus tanya ke partner. Gak bisa main kamu bilang, oke gue maunya langsung hutang bank aja, gak usah terdilusi, gak bisa. Nanti ketika kamu sudah menjalankan bisnis, kamu akan tahu. Karena setiap orang ya memang harus dihormati kan, sama-sama masukin uang, sama-sama jalanin bisnisnya. Investor juga sama, walaupun investornya adalah investor pasif. Memang judulnya investor pasif, tapi pada kenyataannya nggak semudah itu ya. Banyak sekali orang yang masukin uang 5%, masukin uang untuk 10% di dalam satu perusahaan, tapi ketika ada keputusan-keputusan yang krusial, itu ya tetap harus diskusi dengan mereka. Nggak bisa main asal nabrak aja gitu, semuanya langsung ngikutin keputusan kamu. Kecuali kamu di depan udah bener-bener ngomong ya ke investornya ya, ini semuanya keputusannya di gua ya. Jadi lu nggak ngambil keputusan sama sekali, lu hanya benar-benar pasif. Apakah lu oke gitu? Kecuali kayak gitu. Tapi rata-rata secara umum dari pengalaman saya, mau kita ngomong bagaimanapun di depan, tetap pada saat bisnisnya berjalan, harus kita ngomong ke investor. Memang ini adalah salah satu kekurangannya, apalagi kalau kamu tipenya orangnya tuh nggak suka seperti itu. Maunya semuanya adalah keputusan dari kamu gitu. Tapi ya udah, kalau misalnya modal nggak cukup ya, namanya kita butuh modal dari luar, kita cari investor, cari partner, ya kita harus terima aja memang kekurangannya seperti itu. Nah kemudian ini contoh dari apa yang akan diputuskan di dalam bisnis. Misalnya kamu tadi buka restoran nasi ikan lele. Cabang barunya mau dibuka di mana? Gaji karyawan mau berapa? Gaji masing-masing founder mau berapa? Karena sistemnya kan profesional. Nggak mungkin kamu ambil gajinya sembarangan di dalam perusahaan. Misalnya profit 100 juta, ya udah ambil aja bagi 3. Nggak mungkin kayak gitu. Sistemnya sudah harus dengan gaji. Gajinya mau berapa? Kemudian mau pinjam uang bank nggak ketika perusahaan mau nambah kapasitas nih? Misalnya tadinya perusahaan ini butuh 2 mesin nih, terus mau nambah jadi 4 mesin. Mau pinjam uang bank nggak? Atau cari investor? Kemudian harga dari produk mau dirubah nggak? Kalau misalnya kamu sendiri pemiliknya, ya kamu bisa lakukan ini dengan cepat. Oke, harga produknya 100.000, gue naikin jadi 150.000. Tapi kalau punya partner ya harus tanya dulu. Ada yang kamu harus diskusikan dulu, nggak secepat itu. Kemudian cara kerjanya gimana? Misalnya karyawan meetingnya mau seminggu sekali saja, sisanya itu secara chat. Tapi partner lain bilang, oh seharus setiap hari, gue maunya daily stand up. Setiap pagi masing-masing update. Setiap pagi kita bahas kita punya performa seperti apa. Sampai ke cara kerja itu kamu harus menyesuaikan dengan partner. Gitu ya. Jadi memang ini adalah penyesuaiannya kalau misalnya nggak dijalankan dengan sendiri. Kalau misalnya kamu memang benar-benar mau sendiri, ya kamu harus kumpulin modal dulu. Dan itu memang butuh waktu. Dan kalau misalnya kamu baca biografi dari orang-orang besar di luar sana, ya kalau misalnya dari keluarga bukan yang backgroundnya bagus gitu ya, bukan yang bisa modalin, ya harus kumpulin dulu sendiri modalnya. Misalnya Pak Mokhtar Yadi, pendiri dari Lipo Group. Dulunya dia adalah bankir. Dia menjadi CEO bank yang benar-benar sangat hebat. Akhirnya dia punya modal sendiri, dia keluar, dia bangun grupnya sendiri. Kemudian Pak Khairul Tanjung juga sama. Ya dulunya dia bisnis bertiga. Kemudian setelah dia jalanin bisnisnya, ya dia keluar, dia punya bisnis sendiri. Bangun grupnya di umur 30-an. Kemudian ada lagi Pak TP Rahmat. Dia juga dulu adalah seorang profesional. Dia CEO dari Astra. Jadi karirnya benar-benar baik. Sampai di umur 50 lebih itu ya, hampir 60 dia menjadi CEO. Baru dia keluar, dia bangun grupnya dia sendiri. Dengan network yang sudah dia miliki, yang dia sudah kumpulkan selama puluhan tahun ketika bekerja di Astra, dengan uang yang dia miliki, ya akhirnya dia mulai bisnis di usia yang memang udah nggak muda lagi ya, dia cukup tua, tapi sudah mateng, ilmu yang dia miliki sudah tajam. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis sendiri, ya udah berarti harus kumpulin modal dulu. Memang kalau ini kan konteksnya, saya kasih contoh orang-orang yang mulai bisnisnya langsung besar gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai bisnis yang skala kecil, ya belum tentu harus sampai di umur 50, umur 60. Misalnya kayak tadi, gajinya 10 juta. 1 tahun bisa nyimpen 80 juta. Butuh modal 300 juta. Ya udah beberapa tahun tunggu. Tapi kekurangannya adalah itu momentumnya bisa kehilangan.
Kalau misalnya bisnis yang teman-teman pikirkan bukan sesuatu yang momentum, misalnya oke, bisnis laundry. Itu kan ya udahlah, buka bisnis laundry biasa gitu ya, sama seperti yang ada di luar, tinggal pikirin aja keunikannya apa nih yang mau dibedain. Tapi kalau bisnis yang terkait dengan momentum, misalnya lapangan padel nih. Wah, lapangan padel di mana-mana nih lagi full kapasitinya. Sedangkan di daerah teman-teman nih bisa buka juga nih lapangan padel. Yang dimana kalau misalnya secara perhitungan ternyata 6 bulan 7 bulan balik modal. Kalau misalnya mau modal sendiri, nggak mungkin itu teman-teman nungguin 5 tahun baru buka lapangan padelnya. Udah keburu banyak sekali lapangannya, udah keburu returnnya nggak semenarik itu. Gitu. Jadi kalau terkait dengan momentum, ya tetap menurut saya harus dari teman-teman mau ambil duit investor ataupun cari partner bisnis ya. Kalau memang sudah kelihatan di depan mata peluang emasnya itu apa. Nah, kalau saya sendiri sekarang saya kan sudah bangun satu grup ya, di mana namanya itu Winggut, dengan perusahaannya sekarang udah ada 2 ya, Growin dan Wingkatsu. Ini saya jalankan dengan modal sendiri karena ya memang saya juga sudah bekerja sebelumnya pas jadi bankir, dan saya juga berbisnis juga udah cukup lama ya. Jadi memang sudah ada modal yang dimana saya bisa keluarkan untuk memulai bisnis dengan cara saya sendiri. Tapi kalau bisa ditanya sama orang apakah saya akan preferensinya sendiri ataupun berpartner, menurut saya tergantung lagi. Kalau misalnya teman-teman kepikiran satu ide bisnis ya, kemudian di bisnis tersebut teman-teman bisa ketemu orang-orang kunci di dalam bisnisnya, misalnya restoran, butuh seorang chef yang hebat untuk produk makanannya yang spesifik. Ya berarti teman-teman sendiri aja sebenarnya cukup. Ya kecuali kayak tadi ya, butuh modal tambahan, cari partner bisnis bareng. Terus partner bisnisnya kalau bisa yang memang juga orang kunci. Jadi kalau teman-teman memang jagonya di marketing, partner bisnisnya adalah misalnya dia pernah bisnis restoran atau dia adalah seorang chef, nah itu akan bagus karena saling komplementer gitu. Nah jadi semoga dengan presentasi saya di sini teman-teman terbukakan pikirannya ya, terutama bagi teman-teman yang selalu bilang kalau nggak ada uang jadi nggak mulai bisnis. Dan ingat, apapun yang saya sampaikan di sini nggak akan memberikan perubahan pada teman-teman kalau dicatat doang atau didengarkan doang. Jadi harus diimplementasikan. Semoga berguna ya.